This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now. Saatnya baca buku baru untuk nambah wawasan kamu di Books Corner bersama Asyafa Umayyah. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Welcome back Millennials di acara Books Corner. Selamat pagi dan selamat menikmati hari weekend. Oh my god, gue seneng banget sih kalau setiap weekend, karena kayak finally kita bisa istirahat gitu, dan gue bisa ngabisin waktu banyak bareng buku-buku gue. Gimana kalau millennials, kira-kira kalau weekend ngapain aja sih? Apakah dengerin podcast, atau hangout bareng temen, atau mungkin juga ada yang sama kayak aku? Yang pasti millennials kalau udah weekend, this time for Books Corner hanya di Millennials Radio. Dan gue mau minta maaf dulu sama millennials karena mungkin ini adalah hari terakhir aku mengudara, tapi gak apa-apa ya, kita akan perpisahan nanti di akhir aja. Kita sekarang akan membahas satu buku yang luar biasa. Kalau millennials bilang ini buku non-fiksi, sebenarnya gak sepenuhnya non-fiksi. Tapi kalau millennials bilang ini buku fiksi, gak sepenuhnya fiksi juga. Jadi ini buku apa dong? Iya. Jadi ini judulnya adalah Notes from England. Ada judul kecilnya yaitu Chase Your Dream and Make Them Happen. Ini penulisnya ada dua, ada Aryo Muhammad dan Fisilmi Hamida. Dari outline buku sendiri, ini keren banget sih, karena dia kesannya tuh England banget. Kita langsung disuguhin sama foto England di cover bukunya, yaitu ada Big Bang, yaitu jam besar di England, dan juga jembatan dan sungai yang ada di sana. Ini keren banget sih, karena bagi aku sendiri millennials, England itu adalah negara yang keren banget. Jadi kalau setiap kali aku ngeliat buku ini tuh kayak wow, bisa nggak ya gue ke England gitu. Nah, kita akan baca dulu dari blurbnya. Cerita tentang menggapai mimpi untuk studi di tanah Inggris Raya oleh dua anak kampung dari kaki Gunung Sumbing, Magelang, dan desa terpencil di Halmahera terangkum manis dalam buku ini. Anda akan hanyut dalam cerita perjuangan melawan keterbatasan, usaha keras tanpa batas untuk mengejar mimpi, hingga berbagai pernak-pernik perjalanan dua anak manusia selama hidup dan belajar di negeri Ratu Elizabeth. Buku ini membedah kisah sukses orang-orang besar yang bisa dijadikan pelajaran untuk meratas cita-cita, mulai dari kisah seorang hafizoh 30 juz Al-Quran yang kandidat doktor bidang kimia, hingga para atlet dan selebriti kesohor tingkat dunia. Berlatarkan Inggris, semua kisah di buku ini diceritakan dalam fragmen tulisan yang ringan, mengalir, dan penuh makna, yang tentu akan menggerakkan pembaca yang terus bertahan dalam kesabaran meraih mimpi, seperti quote yang tertulis manis di sini. Merealisasikan mimpi adalah akumulasi dari kerja keras, perencanaan matang, konsistensi yang tinggi, serta kesabaran dalam waktu yang lama. Jika belum memilikinya, renungkan kembali semangatmu. Wah, ini keren banget sih millennials. Millennials kalau misalnya mau beli buku ini, para millennials bisa cari di toko buku terdekat atau di Gramedia terdekat. Harganya cuma 59.000 khusus untuk harga Pulau Jawa. Ini worth it banget kan? Dalam 60.000 aja teman-teman atau millennials itu bisa baca buku mengenai perjuangan seseorang, dua orang untuk studi di England. Itu keren banget sih millennials. Cus langsung beli ya ke Gramedia. Nah, dan millennials penasaran gak sih kira-kira isinya, kisahnya tuh kayak gimana dalam perjuangan mereka untuk bisa ke England? Jadi jangan kemana-mana, stay tune, tetap di Books Corner hanya di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Asyafa Umayyah di Books Corner Millennials Radio.
Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now, 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Oke, kita akan masuk ke bab 1 Millennials, yaitu perjalanan menggapai impian tentang kegagalan dan keikhlasan. Benar, semuanya berawal dari mimpi, namun mimpi yang tidak diperjuangkan hanya akan berakhir menjadi seonggok khayalan, seonggok imajinasi yang tidak akan pernah terjadi. Oke, aku akan ceritakan secara singkat ya, kira-kira millennials di bab 1 ini mengenai apa. Jadi ini perjalanan mengenai seorang perempuan yang dia mencintai akuntansi, lalu dimulai dari ketika lulus SMA, dia mengikuti ujian nasional di pelajaran ekonomi dan nilai akuntansinya hampir sempurna. Akhirnya dia dengan pedenya kan daftar ke UGM, lalu UNY, lalu PMDK, SPMB gitu. Itu SBMPTN dan SN di zaman dulu ya. Tapi semuanya gagal. Dan akhirnya dia kecewa, akhirnya dia ujian masuk STAN juga, hasilnya sama. Dia gagal juga. Bahkan perjuangan bapaknya yang bolak-balik mengantarkannya gitu dari pagi buta selepas subuh ke Magelang, lalu ke Jogja pakai motor butut, semuanya gagal. Akhirnya dia berpindah dari akuntansi menjadi pendidikan bahasa Inggris di IAIN atau Institut Agama Islam Negeri di Surakarta. Kalau di Bandung biasanya disebutnya UIN ya. Dan akhirnya dia lolos tanpa tes, dia masuk kelas unggulan dan dia selalu nilai A, tapi tetap nggak bisa menghapus kekecewaan dia bahwa dia masih menyukai akuntansi gitu. Dan akhirnya karena dia masih merasa tidak puas, dia coba untuk apply S1 ke luar negeri. Mulai dari Timur Tengah. Syarat dari beasiswa Timur Tengah ini hafalan Quran yang langsung di depan Syekh Mesir, lalu tes esai bahasa Arab dengan topik-topiknya yang ada yaitu 10 topik, diantaranya adalah Al-Azhar Asy-Syarif Qal'ah Al-Ilm, lalu ada tes tata bahasa Arab secara lisan gitu. Mereka akhirnya diberi sebuah teks bahasa Arab tanpa harokat, diminta baca lalu menjelaskan kaidah nahwu sorofnya gitu. Dan hasilnya gagal lagi millennials. Di saat itu memang mungkin perempuan ini udah menyadari bahwa hafalan Qur'annya agak kacau ya. Sebenarnya bukan karena nggak hafal, cuman karena dia memang sedang sakit kepala gitu, yang tiba-tiba menyerang begitu aja. Jadi dia agak kehilangan konsentrasi ketika dites hafalan Qur'annya. Padahal dia itu ketika murojaah atau mengulang-ulang hafalan sebelumnya, hafalannya baik-baik aja gitu. Mungkin walaupun nilai tes esai dan tata bahasanya belum bagus, ya nggak ada artinya kalau nilai hafalan dia hancur. Tapi ya keinginan dia begitu besar untuk kuliah di luar negeri, sampai akhirnya ibunya berkata kalau mau ke luar negeri mbok ya ke Malaysia atau Singapura saja, nggak begitu jauh katanya. Yang akhirnya diikuti lah, akhirnya dia ikut tes di Malaysia itu di International Islamic University, dan di Singapura di Nanyang Technological University atau NTU ya kita kenalnya. NTU itu merupakan universitas peringkat nomor 1 di Asia Tenggara. Tapi ya sayangnya tak bertahan lama gitu senyumnya, dan akhirnya berita kegagalan datang lagi. Tapi inilah buah dari sebuah keikhlasan gitu. Dia di sini belajar bagaimana cara untuk mengikhlaskan apa yang sudah digariskan, bahwa sekeras apapun dia mencoba, ya itu nggak akan pernah jadi milik dia kalau Allah atau Tuhan itu memang tidak berkata iya gitu. Lambat laun ya akhirnya dia menikmati untuk kuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris, dan dia berprestasi pula gitu, menjadi delegasi kampus, perlombaan, lalu IPK-nya gak pernah kurang dari 3,5, dan itulah buah dari sebuah keikhlasan. Lagi-lagi memang ikhlas itu susah, tapi itulah yang membuahkan dari keberkahan gitu millennials. Tapi ini belum beres loh millennials, bab satunya. Jangan kemana-mana, tetap di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi.
Asyafa Umayyah di Books Corner. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now, 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Welcome back Millennials, dan akhirnya kita akan lanjut untuk membahas bab 1 mengenai perempuan yang akhirnya mencintai akuntansi, tapi berakhir di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oke, jadi setelah dia mengikhlaskan S1-nya, dia berusaha kembali untuk meraih beasiswa di S2 untuk ke luar negeri. Dan lagi-lagi dia harus bersahabat dengan kekecewaan lantaran aplikasinya di beberapa beasiswa kompak menunjukkan hasil yang sama. Yang pertama dari beasiswa ADS atau Australian Development Scholarship atau AAS ya, Australian Award Scholarship, gagal. Lalu kedua, beasiswa Fulbright ke Amerika, gagal. Lalu ketiga, beasiswa dari pemerintah Kanada, gagal. Dan yang terakhir, beasiswa ASEAN New Zealand Scholarship, gagal. Oke. Dan akhirnya dia berpaku pada apa? Dia akhirnya berharap kepada LPDP ya. Kalau zaman dulu disebutnya LPDP BPRI, yaitu beasiswa Presiden Republik Indonesia atau Indonesia Presidential Scholarship. Ini beda sama LPDP reguler, karena memang LPDP BPRI sekarang tuh udah nggak ada lagi, cuma ada LPDP reguler. Dan karena perempuan ini sudah bersuami ketika S2, akhirnya dibantu oleh suaminya untuk daftar tepat di hari terakhir untuk daftar ke universitas tujuan, yaitu Teacher College Columbia University USA melalui TESOL atau Teaching English to Speaker of Another Language. Jujur ya waktu itu dia cuma asal pilih universitas karena ya udah hari terakhir gitu, dan dia nggak sempat nyari tahu universitas yang lainnya juga kayak gimana gitu. Akhirnya dia ikut seleksi, dan memang seleksi dari LPDP BPRI ini beda dengan seleksi LPDP reguler atau LPDP yang lainnya gitu. Tapi akhirnya dia lalui. Proses seleksinya agak menguras emosi ya millennials gitu. Itu diadainya di ruang Kemenkeu di Jakarta Pusat, dan dia harus meninggalkan anaknya yang masih minum ASI ya. Dan kalau seleksi zaman dulu nggak kayak sekarang ya millennials. Kalau sekarang kan serba digital, kita bisa banget seleksi dari rumah lewat laptop. Kalau zaman dulu tuh nggak, makanya mereka harus datang langsung di ruang gedung Kemenkeu, dan setelah itu ia melewati seleksi tahap 1 minggu di IPSC, yaitu Indonesian Peace and Security Center di Sentul, Bogor. Dia selama seminggu nginep di sana, menjalani satu demi satu rangkaian dari tes kesehatan, esai, profiling assessment test, observasi leadership project. Dan akhirnya sampai ke pengumuman. Rasanya mau loncat gitu, karena saking deg-degannya dan gugup luar biasa ya. Gimana enggak, karena pengumuman zaman dulu itu dilakukan secara live gitu, dan semua peserta seleksi tahap akhir dikumpulkan di satu aula, dan pengumumannya langsung dibacakan oleh salah satu petinggi LPDP untuk membacakan nama-nama satu persatu yang lolos di hadapan para peserta semua. Dan ketika sudah lolos, dia akan langsung mengikuti PK, yaitu persiapan keberangkatan di keesokan harinya, dan yang gak lolos ya bakal dipulangin. Dan tahu hasilnya millennials kayak gimana? Lagi-lagi gagal. Gak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa nangis saking kecewanya. Kalau aku feels banget sih di sini millennials, gimana perjuangan dia, dan dia nangis. Aku kalau jadi dia pun pasti bakal nangis gitu. Dia merasa perjuangannya sia-sia, dia udah ninggalin anaknya untuk yang masih butuh ASI, dia udah nyiapin berkasnya, suaminya juga udah ngebantu. Ya rasanya mungkin dia akan merasa bahwa semua perjuangan ini sia-sia gitu. Dan apa ya, ada rasa nyeri di dadanya gitu. Tapi apakah sampai di situ doang millennials? Enggak dong. Jangan kemana-mana, tetap di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Asyafa Umayyah di Books Corner.
Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now, 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Welcome back to Books Corner Millennials, dan kita masih ngelanjutin bab 1. Ya ampun, bab 1 aja sepanjang ini Millennials. Tapi gak apa-apa, ini ceritanya menarik kok. Gue suka banget sama perjuangan orang-orang dalam meraih mimpi mereka untuk bisa studi di luar negeri. Itu keren banget sih perjuangannya, apalagi dari kaum-kaum yang memang mereka minim privilege ya, kayak mereka nggak punya finansial yang cukup untuk memenuhi studi mereka ke luar negeri, jadi mereka harus ketar-ketir cari beasiswa. Oke, dilanjut. Setelah akhirnya perempuan ini mendaftar beasiswa S2 ke berbagai negara, ada Australia, New Zealand, ada Amerika, dan akhirnya dia terpesona dengan negara Inggris. Ya, dia akhirnya berpaling dari Amerika dengan berbagai pertimbangan, salah satunya mungkin karena Islamophobia. Dan dengan informasi yang dia dapatkan seminim-minimnya mungkin ya, akhirnya hatinya tertambat pada negeri tempat Ratu Elizabeth berkuasa. Salah satu negeri yang menjadi impian orang-orang yang ditunjukkan melalui atlas dunia gitu ya. Dengan penuh semangat dia daftar di 9 universitas di Britania Raya, 8 di Inggris dan 1 di Scotland. Dan akhirnya aplikasinya tetap ditolak di University Glasgow, Scotland, dengan alasan your previous university is unknown in our database. Jadi universitas asalnya emang nggak terdaftar di database mereka, jadi dia nggak bisa daftar di University of Glasgow. Dia kecewa, tapi universitas lain akhirnya memberi kabar gembira. Pada akhirnya dia memantapkan hati untuk memilih jurusan TESOL, Teaching English to Speaker of Other Language. Kalau di Indonesia itu dikenalnya sama BIPA ya, bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kalau di sini English for Other Speakers, English Teacher to Other Language Speaker gitu. Di Graduate School of Education, University of Bristol, yang ada di kota Bristol, Inggris. Yaitu sebuah kota cantik yang sebelumnya dia nggak pernah dengar namanya. Emang mungkin nggak seprimadona Cambridge atau Oxford gitu yang terkenal dengan Maudy Ayunda, atau Birmingham yang dikenal di Indonesia sebagai kampusnya Gita Gutawa. Tapi ya alhamdulillahnya dia masih bisa ke kota Bristol dan menginjakkan kaki di tanah England. Ya, akan tetapi tujuan awalnya saat mendaftar LPDP di Columbia University harus mengajukan perpindahan universitas ke LPDP yang salah satu syaratnya harus ada rekomendasi profesor Indonesia di bidang dia. Tentang kenapa University of Bristol layak jadi universitas tujuanku. Ya, untungnya suami dia itu teman dekat dari Profesor Suwarsih Madya, yaitu guru besar dari Wakil Rektor 4 Universitas Negeri Yogyakarta, yang ramah dan asyik, dan akhirnya ngasih rekomendasi untuk perpindahan universitasnya yang akhirnya disetujui oleh LPDP. Terus kalau millennials bertanya-tanya kenapa LPDP-nya LPDP-nya masih diperjuangkan, bukannya tadi udah gak lolos ya? Ternyata dari LPDP BPRI atau beasiswa dari Presiden Indonesia, akhirnya orang-orang yang gak lolos dimasukkan ke LPDP reguler, dan dia nangis-nangisnya begitu melihat pengumuman bahwa dia nggak akan pulang dengan tangan kosong. Dia memberitahu orang tuanya kalau aku lolos LPDP. Nah, akhirnya tapi LPDP nggak sampai di situ aja kan. Setelah dia lolos LPDP dan punya beasiswa, dia harus cari universitas apa nih yang mau dia tuju. Dan akhirnya tertuju di Universitas Bristol ini. Dan akhirnya dia terbang ke Bristol untuk menimba ilmu di universitas terbaik di dunia. Ya ampun, keren banget. Jadi memang ada banyak pelajaran dari setiap kisah kegagalan ya millennials. Semoga kisah sederhana tentang jatuh bangun membangun mimpi dari perempuan ini bisa jadi motivasi millennials juga untuk meraih mimpi millennials. Jangan pernah menyerah meskipun ada banyak kegagalan di depan sana, tapi yakin ujungnya itu pasti akan ada bahagia. Gitu millennials. Jangan kemana-mana, tetap di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi.
Asyafa Umayyah di Books Corner Millennials Radio. Mohon perhatian kepada seluruh pendengar setia Millennials Radio, diinformasikan bahwa mulai hari Senin 5 September 2022, Millennials Radio akan resmi menghentikan operasional siarannya. Namun kamu gak usah khawatir, buat kamu yang kangen akan siaran-siaran dari para virtual announcer Millennials Radio, kamu masih bisa dengerin seluruh keseruan siaran Millennials Radio melalui Millennials Radio Podcast yang tersedia di sejumlah platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan lain sebagainya. Selain itu, untuk kamu yang kangen akan playlist Millennials Radio, gak usah khawatir juga. Karena playlist Millennials Radio bisa kamu dengerin 24 jam nonstop di zeno.fm/radio/millennialsradio atau klik link di bio Instagram kita di @millennialsradio. Selain itu, playlist 24 jam Millennials Radio juga bisa kamu dengerin via aplikasi dan website online Radio Box, Zeno Media, dan MyTuner. Terima kasih untuk kesetiaannya selama ini. Terima kasih Millennials Radio pamit. Tips aku pertama kali merantau tuh aku berkeyakinan kalau aku tuh sendirian di situ, jadi aku hanya mengandalkan diri aku sendiri. Even ada teman-teman yang sama-sama dari Palembang di Unpad, tapi kayak ya aku sendiri gitu ujung-ujungnya. Jadi aku sebanyak mungkin berbuat baik kepada orang gitu lah, sebanyak mungkin kalau bisa nolong orang ya kita nolong orang gitu kan. Akhir-akhir ini tuh banyak banget I-pop atau musisi Indonesia yang merilis lagu, ada yang comeback, ada yang debut, pokoknya banyak banget deh. Biasanya kalau santai, millennials pada ngapain sih? Kalau gue sendiri, sobat millennials, biasanya gue baca buku. Gue sering banget dikatain kutu buku. Siapa sih millennials di sini yang ngerasain hal yang sama? Suka dibilang kutu buku, terus kita identik dengan nerd, atau kita juga sering dibilang freak karena kayak secinta itu sama buku. Ketinggalan dengerin keseruan siaran Millennials Radio? Gak usah khawatir, sekarang sejumlah program Millennials Radio bisa kamu dengerin ulang kapanpun dan dimanapun via Millennials Radio Podcast yang tersedia di Spotify, Anchor, dan sejumlah platform podcast lainnya. Jadi yuk di follow podcast sekarang juga. Millennials Radio Podcast is a part of Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Saatnya baca buku baru untuk nambah wawasan kamu di Books Corner bersama Asyafa Umayyah. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Oke, kita akan masuk ke bab 2 Millennials, yaitu anak desa dari Halmahera yang studi S3 di Eropa. Merealisasikan mimpi adalah akumulasi dari kerja keras, perencanaan yang matang, konsistensi yang tinggi, serta kesabaran dalam waktu yang lama. Jika Anda belum memilikinya, renungkan kembali semangatmu. Oke, jadi ini kisahnya seorang pemuda yang tinggal di Malifut, sebuah daerah di utara Halmahera yang merupakan kebagian dari Kecamatan Kao Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Dia dibesarkan hingga menduduki bangku sekolah menengah pertama, dan di sini, di kota ini, listrik tidak menyala 24 jam karena TV menjadi barang mahal untuk ditonton dan gak banyak yang punya ya. Sebuah kampung yang sederhana tanpa campur tangan game online, internet, dan lain-lainnya. Waktunya habis mereka hanya untuk bermain di sungai, atau mereka menyebutnya kali gitu. Menangkap ikan air tawar dengan jelas sederhana, mandi di kali sempuasnya, hingga berburu sarang burung di pohon-pohon rindang yang tumbuh menjulang di hutan Halmahera. Pemuda ini tidak dibesarkan oleh mimpi-mimpi panjang untuk keliling dunia, juga
tidak memikirkan untuk kuliah di luar negeri, dia tidak hidup dengan cerita indahnya arsitektur kota London atau megahnya cahaya lampu di kota Paris. Dia dibesarkan dengan mimpi-mimpi sederhana tentang bermain kali, menangkap belalang, ikut berkebun, yang menjadi kebiasaan penduduk tersebut berasal. Dengan kemampuan bahasa Inggris yang pas-pasan, akhirnya kok daerahnya secara terhormat terpilih daerah pertama yang meletusnya pertikaian yang terjadi di berbagai tempat di timur Indonesia. Hingga titik ini pun dia masih percaya bahwa perpecahan itu bukan karena kebencian, melainkan lebih karena korban kepentingan politik dari petinggi negara. Dan akhirnya dia pindah dari SMP di Malifut ke Ternate. Dan saat itu dia menyadari bahwa ada pelajaran penting yang dia tidak paham sama sekali. Dan nama pelajarannya itu adalah bahasa Inggris. Dia masih terngiang-ngiang ketika meminta tolong sahabatnya, Fahria, untuk mengajarkannya cara membaca kamus, karena emang hanya Fahria ini yang paling jago bahasa Inggrisnya dalam satu kelas. Dan kejadian ini begitu kuat terekam di kepala dia, bahkan dia masih ingat reaksinya dan reaksi teman ketika mengajarinya cara membaca kamus. Sebuah cerita yang mungkin gak pernah dia lupa setelah 10 tahun kemudian dia berhasil menjadi seseorang gitu. Dan karena kemampuan bahasa Inggrisnya yang pas-pasan, ketika di SMA Negeri 1 Ternate, dia mengikuti tes TOEFL dan dengan nilai 427, dan angka ini menurut anak-anak Maluku Utara sudah lumayan. Tapi untuk studi ke luar negeri ya mungkin masih jauh dari harapan gitu ya. Dan akhirnya ketika semester 2 dia membangun mimpi untuk studi ke luar negeri. Negara Taiwan yang dia impikan untuk menjadi studi di S2. Kenapa bukan Eropa atau Amerika? Ya alasannya sederhana, karena pada saat itu tahun 2005 sampai 2010 banyak sekali peluang studi atau beasiswa ke Taiwan, dan selain itu dia juga menyadari memang gak mudah untuk menembus beasiswa di negara-negara maju lainnya. Dan akhirnya pembimbing risetnya yaitu Prof. Agus dan juga Dr. Sri yang memberikan motivasi dia untuk bisa studi S2 di luar negeri. Dia berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin mengecap pendidikan tinggi di luar negeri itu merupakan sarana yang penting untuk menemukan semangat kalian untuk bisa belajar di luar negeri. Nah, gimana nih millennials? Kalau millennials juga mungkin merasa, aku nggak punya tuh keinginan untuk studi di luar negeri. Tapi kalau millennials mungkin berinteraksi dengan orang-orang pendidikan tinggi atau mungkin orang-orang yang pernah studi di luar negeri, pasti millennials pun ingin untuk ke luar negeri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Asyafa Umayyah di Books Corner Millennials Radio. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Oke, Millennials, kita akan lanjut. Ini masih di bab 2 ya, perjalanan seorang pemuda untuk studi di luar negeri. Nah, persoalan bahasa Inggris itu menjadi cerita penting selama dia studi S1. Sejak mengetahui bahwa nilai TOEFL dia cuma 427, mulai semester 2 dia membuat detail belajar untuk meningkatkan skor TOEFL. Dia rutin untuk belajar TOEFL 1-2 jam sehari, belajar, membaca, mengulang-ulang soal, hingga les TOEFL di berbagai tempat, sampai dia lupa berapa tempat kursus yang pernah dia ikutin. Kayaknya udah banyak ya. Dan dia berapa kali ikut tes TOEFL tuh udah gak kehitung, kayaknya lebih dari 25 kali. Dan dari nilai 427 dia naik ke 440 dan akhirnya menginjak angka 470. Emang peningkatannya gak banyak gitu, meskipun effort dia sudah full. Ya itulah menjadi salah satu kendala terbesar bagi anak-anak Indonesia Timur soal bahasa. Dia tidak tumbuh di lingkungan yang terbiasa dengan bahasa asing gitu. Jadi pelajaran ini atau mata pelajaran bahasa Inggris adalah mata pelajaran yang paling menakutkan di Maluku Utara, selain matematika tentunya gitu.
Maka perjuangan menaikkan TOEFL ini emang nggak mudah, tapi akhirnya di tahun 2009 Januari, masa-masa deadline penutupan beasiswa S2 National Taiwan University of Science and Technology, dia masih berjibaku untuk mengejar nilai TOEFL-nya untuk sampai di angka 500. Salah satu syaratnya memang seperti itu, tapi sedihnya 3 tahun dia rutin belajar TOEFL, nilainya hanya menembus angka 497. Dan dia cuma butuh beberapa angka lagi untuk lewat dari persyaratan beasiswa. Yang mungkin millennials pernah berusaha untuk begitu kuat ya seperti dia, namun nyaris berhasil ya, memang itu dia kendalanya. Saat-saat momen keajaiban, takdir dan garis yang sudah diatur oleh Allah memainkan perannya, entah bagaimana di tes TOEFL terakhir bulan Februari 2019, akhirnya dia dapat nilai TOEFL di luar dugaan, yaitu 563, dan angka yang gak pernah dia pikirkan gitu sebelumnya. Dan kejadian ini membuat dia sadar memang setelah kesulitan itu ada kemudahan, setelah ada usaha keras itu pasti ada hasil yang bisa dia tuai. Jadi kuncinya cuma satu, jangan pernah menyerah. Sama seperti kata penulis buku self-help yaitu Samuel Smiles, genius is passion, bahwa kejeniusan itu adalah kesabaran. Kecerdasan yang paling tinggi itu lahir dari kesabaran. Dan sebagai seorang muslim, bantuan Allah itu emang gak terelakkan ya bagi pemuda ini. Lalu ke Eropa, dan hari ini dia duduk manis di office 091 Queen's Building, Bristol University, England, salah satu dari 50 kampus terbaik di dunia versi QS ranking. Dan perjalanan S2 di Taiwan itu seakan batu loncatan bagi dia untuk bisa akhirnya menginjakkan kaki di Eropa. Bahkan ketika dia ada di Bristol, dia bisa menjelajah Jepang, Turki, bahkan pulau-pulau terluar di UK yang dekat dengan Kutub Utara, dan masih banyak lagi cerita lain. Jadi ada catatan yang dia ingin pesankan kepada pemuda-pemuda di Indonesia. Pertama, tidak jadi soal orang tuamu bukan berpendidikan tinggi yang mereka meniupkan cita-cita besar kepadamu sejak dini. Kamu bisa banyak membaca, berdiskusi, bercerita dengan mereka yang sudah menjelajahi dunia, maka kamu akan menyadari bahwa dunia tidak hanya Indonesia, bahwa pertarungan kesempatan sekolah tidak hanya di Pulau Jawa. Bangunlah cita-citamu dan mulai menata rencana mimpi yang menyeluruh dan mendetail. Jangan pernah ragu untuk bertanya tentang kepantasanmu untuk meraih mimpi-mimpi yang besar, karena siapapun kita, setiap manusia itu punya peluang yang sama, dan yang membedakan hanyalah seberapa keras usaha kita. Yang kedua, jangan minder hanya karena kamu tidak bisa bahasa Inggris. Pemuda ini memulainya dari nol. Dia bekerja untuk mengejar ketertinggalan sampai 3 tahun lebih untuk mencapai skor 563. Dan yang ketiga, jangan menyerah. Setelah punya mimpi, ya terus dikejar, terus diperjuangkan. Jangan biarkan penghalang memberatkan langkahmu untuk mengejar cita-cita. Tetap semangat dan terus mencoba. Tetap di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. This is Books Corner with Asyafa Umayyah. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now, 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Ngomong-ngomong perjalanan merakit mimpi nih, kita juga harus punya mimpi ya Millennials. Dan salah satunya adalah mimpi dari bab ketiga di buku Notes from England ini adalah Scotland dan mimpi si anak desa. Mimpi adalah kekuatan, lelah tak berperi dan kegagalan bertubi-tubi takkan terasa lagi tatkala kita ingat bahwa ada mimpi yang harus kita perjuangkan dan ada angan yang harus kita wujudkan. Kali ini kisah datang dari seorang perempuan yang ikut organisasi PPI UK, yaitu Perhimpunan Pelajar Indonesia di Inggris, dan juga PPI Lancaster. Dan mereka mengadakan sebuah proyek bertajuk Surat untuk Indonesia. Dan dia malamnya membuka email, salah satu email yang gak begitu asing, hampir dia lewatkan, tapi
Entah kenapa, ia membuka email tersebut, lalu ia tersenyum dan tiba-tiba saja tak terasa ada bulir-bulir bening yang membasahi pipinya ketika membuka dan membaca email tersebut. Email tersebut berisi foto adik-adik dari SDN 7 Setumuk, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau yang tengah antusias membaca surat darinya berjudul Meniti Jembatan Mimpi. Salah satu siswa dari DSD tersebut bernama Maria Eva menulis surat dengan spidol warna-warni dengan belasan surat Inggris lainnya yang ia terima, dan dengan polosnya dia bertanya dengan perempuan tersebut Inggris itu seperti apa, pemandangannya seperti apa. Mungkin beberapa orang mencibir karena dia terlalu kepo dengan Inggris, tapi baginya surat-surat ini menunjukkan bahwa sebenarnya dia nggak sendiri, ada kakak-kakak yang peduli sama mereka. Kenapa? Karena seorang perempuan ini di Magelang 17 tahun silam hampir saja berhenti sekolah karena lelah untuk pergi ke sekolah. Dari desanya yang jauh di pelosok lereng Gunung Sumbing membuat dia harus berangkat pagi-pagi sekali setiap hari, berjalan menelusuri jalan setapak dengan medan yang gak mudah, lewat pematang sawah, lalu lewat jembatan yang terbuat dari bambu yang mungkin licin sekali ketika hujan untuk bisa sampai ke desa sebelah. Dan setelah sampai di desa sebelah, dia harus naik angkutan umum yang waktu itu sangat jarang. Seringkali dia harus menumpang truk pengangkut sayuran atau berdesakan dengan kambing dan ayam karena harus menumpang truk pengangkut hewan. Belum lagi kalau musim hujan, tersiksa rasanya. Berapa kali tebing yang longsor hampir saja menimpa tubuh mungilnya. Dia juga pernah terpeleset dari jembatan bambu yang begitu licin, membuat dia trauma dan lelah. Tapi ibunya selalu menitipkan dia di koperasi sekolah agar dia gak berhenti sekolah. Tahu kenapa? Mereka berkata, nanti kalau malah sekolah, kamu gak bisa sekolah di luar negeri kayak Pak Habibie. Saat itu emang banyak sekali orang yang mengagumi sosok B.J. Habibie yang hobi membuka buku atlas dunia sampai lecek gak karuan demi lihat-lihat foto di luar negeri, dan juga mencari negeri yang ditunjukkan oleh Pak Habibie, tempat di mana Pak Habibie menempuh pendidikan. Dan itu sebuah kalimat yang membuat dia gak lagi mengeluh untuk harus numpang di mobil pengangkut sayur atau dibonceng oleh bapak penjual bebek. Dan atas seizin Tuhan yang dia asalnya ngambek ingin berhenti sekolah, akhirnya dia menempuh impian untuk bisa pergi ke negara Lady Diana, yaitu England. Bagaimana kelanjutannya? Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Asyafa Umayyah di Books Corner. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Dan akhirnya Millennials welcome back, dan kita akan membahas lagi kelanjutan dari bab 3 dari buku Notes from England. Jadi setelah akhirnya dia hampir saja berhenti sekolah di masa lampau, akhirnya dia bisa sampai ke Skotlandia di tahun 2016. Dia pun gak percaya. Konyol memang, dia bahkan ingin merasakan bahwa semua ini bukan mimpi, dan memang dia membuktikan bahwa semua ini nyata. Sore itu dia di depan George Square di Glasgow dengan tubuh bergetar. Ada beberapa laki-laki dengan pakaian adat Skotlandia yang melintas, dan dia terseduh. Beberapa bulir bening yang mulai muncul dari kedua matanya, membayangkan sosok kecilnya yang mungkin tengah antusias melihat buku atlas dunia dengan bergambar pria Skotlandia dengan rok adatnya yang terpampang nyata.
Dan ketika ada lelaki tersebut lewat, dia langsung histeris dan meminta foto bersama mereka. Dan salah satunya tertawa. The 9 years old you must be really happy for her dreams come true. Want to take some more photos? Setelah perempuan ini berceritakan betapa dia sangat ingin berfoto dengan lelaki berpakaian adat Skotlandia. Dan apakah millennials masih ingin mengatakan bahwa terlalu jauh bagi jangkauan anak kecil untuk bermimpi sejauh itu sampai ke luar negeri dan berfoto dengan pakaian adat Skotlandia? Ternyata sebenarnya mimpi itu memang tidak bisa diprediksi perjalanan ke depannya, tapi yang kita bisa adalah memanfaatkan apa yang kita bisa, kerja keras, dan juga usaha agar kita bisa meraih mimpi kita ya millennials. Kita gak pernah tahu dahsyatnya sebuah motivasi dan inspirasi. Lihat kisah si anak kampung tadi yang hanya dari kalimat kalau malas sekolah nanti gak bisa keluar negeri kayak Pak Habibie dan buku Atlas Dunia, dan dia punya mimpi yang ia perjuangkan. Ya siapa tahu surat yang sebagian orang anggap gak berguna ini ternyata kelak adalah salah satu motivasi adik-adik di pelosok-pelosok sana dalam menggapai mimpi. Meski mereka anak pelosok, bukan berarti mimpi dan cita-cita mereka terkungkung. Siapa tahu kelak mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin besar di negara kita. Gitu millennials. Jadi jangan pernah menyerah, tetap di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Asyafah Umayyah di Books Corner Millennials Radio. Millennials, kamu punya barang, usaha, produk, atau jasa yang ingin dipromosikan, tapi kamu masih mencari media yang pas untuk promosi segala produk-produk kamu itu. Tenang aja, Millennials Radio siap untuk jadi mitra beriklan yang paling tepat buat kamu. Tapi kamu harus tahu dulu kenapa sih kamu harus beriklan di Millennials Radio? Yang pertama, Millennials Radio hadir sebagai radio pertama di Indonesia yang berkonsep siaran secara virtual. Artinya setiap penyiar bisa melakukan siaran dari daerahnya masing-masing. Dan kini, Millennials Radio telah memiliki lebih dari 20 virtual announcer yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Medan, Palembang, Kupang, Bandung, Jabodetabek, Malang, Sidoarjo, Balikpapan, Pontianak, dan masih banyak kota-kota lainnya di Indonesia. Jika digabungkan, total followers Instagram dari masing-masing virtual announcer mencapai lebih dari 30.000 followers loh. Selain itu, kami juga hadir dengan beragam program yang pastinya beragam dan variatif. Gak cuma melulu tentang hits-hits terkini, tapi ada juga berbagai special program yang cuma muterin berbagai lagu dari genre tertentu, kayak lagu dangdut, lagu throwback dari era 70-an, 80-an, 90-an hingga 2000-an, dan juga yang muterin lagu-lagu indie. Eits, gak cuma itu, program yang ngebahas lagu-lagu dan pop culture dari negara-negara Asia juga ada loh di sini. Selain itu, kami juga memiliki beragam akun sosial media yang terus berkembang di Facebook, Instagram, dan YouTube Millennials Radio dan Twitter @millennialsradio_. Sehingga dijamin promosi usaha kamu akan semakin tepat. Terus, siapa aja sih yang boleh beriklan di Millennials Radio? Semuanya boleh, dari kamu yang punya UMKM sampai kamu yang punya brand besar, boleh banget loh untuk gabung. Karena saat ini Millennials Radio menawarkan beragam paket spesial yang dimana kamu gak cuma bisa memasarkan produk-produk kamu melalui on-airnya Millennials Radio, tapi juga produk-produk kamu akan dipromosikan melalui sosial media kita juga loh. Jadi kamu bisa double untung deh. Promo on air di radio bisa, promo di sosial media juga bisa. Jadi buat kamu yang pengen beriklan di Millennials Radio, silahkan yuk langsung aja kamu kontak ke email kita di promotion.millennialsradio@gmail.com promotion.millennialsradio@gmail.com. Atau kamu juga bisa langsung WhatsApp kita di 0859 4611 3535 0859 4611 3535. Kita tunggu kamu promosi di Millennials Radio ya. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now.
Eits, buat kamu yang pengen kerja sama kita atau mau jadiin kita media partner atau sponsorship, bisa banget loh. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Saatnya baca buku baru untuk nambah wawasan kamu di Books Corner bersama Asyafa Umayyah. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Kita akan ke bab selanjutnya dari buku Notes from England. Ini bab yang agak triggering ya. Aku akan warning dari pertama. Kalau millennials nggak kuat, boleh lambaikan tangan. Nggak ada bercanda. Maksudnya kalau millennials nggak kuat, boleh berhenti sejenak, tarik nafas, atau menenangkan diri terlebih dahulu, lalu boleh dilanjut lagi ya. Jadi judul dari bab ini adalah Talk to Me. Sebab saat depresi, pikiran untuk bunuh diri itu dekat sekali. Selama kita masih mendekap iman rapat-rapat dalam sukma, harus kukatakan pada masalah besar dan seberat apapun ini, wahai masalah berat dan besar, aku punya Tuhan yang maha besar dan maha berat untuk memukulmu mundur. Jadi ini bercerita mengenai kota Bristol di tahun 2016 yang dikejutkan dengan berita meninggalnya 3 mahasiswa baru. Yang lebih mengejutkan, mereka meninggal dengan cara bunuh diri. Dan fenomena bunuh diri itu menjadi studi yang tidak dipungkiri banyak terjadi. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh NUS atau National Union of Students pada 2015 menemukan bahwa sepertiga dari mahasiswa yang menjadi populasi penelitian mengaku pernah berpikir untuk bunuh diri dan 78% diantaranya disebabkan oleh mental health problem seperti stres dan depresi. Banyak yang mengira bahwa studi di Inggris bagi seorang pelajar itu pasti akan baik-baik saja. Padahal sudah tak terhitung berapa kali kantor Dr. Woodfield, personal tutor dia yang menjadi saksi tumpahnya air mata, terutama bulan-bulan awal kuliah. Penyebabnya? Ya karena dia merasa begitu bodoh, bak remahan rempeyek gitu yang udah diinjak-injak. Melihat mahasiswa native speaker mulai buka suara, lancar, critical thinkingnya keren, lalu mendominasi setiap diskusi yang ada. Ya sedangkan dia, mahasiswa dari Indonesia, untuk bicara aja dia harus menyusun kata-kata. Dan ketika kata-katanya udah tersusun, keduluan yang lain. Belum lagi masalah lain, masalah non-akademik. Tahu sendiri kan gimana rasanya terpisah jarak ribuan mil di Indonesia dan Bristol. LDR sama keluarga kadang bikin miskomunikasi, lalu terpisahnya jarak dengan suami, masalah dengan teman-teman satu asrama, lalu kaum nyinyir yang terus-terus menghakimi keputusan dia untuk studi ke luar negeri, tanpa membawa anak dan suami dengan komentar keji, katanya menyalahi kodrat sebagai istri, atau mengorbankan keluarga demi ambisi pribadi. Mereka-mereka yang tega berkomentar, jalan-jalan terus, kapan belajarnya? Padahal dia baru pertama kalinya mengunggah foto. Padahal itu hanya refreshing sejenak di sekitaran kampus atau masalah lainnya. Entah udah berapa banyak tisu yang Dr. Woodfield di ruangan Dr. Woodfield aku habiskan hanya karena menangis. Kisah yang sama aku alami pada saat itu. Di Beacon Study Space, dia tengah mengolah data disertasi yang sudah berminggu-minggu gak selesai. Entah kenapa dia merasa bahwa disertasi yang dia tulis itu seperti sampah. Hingga dia tiba-tiba menangis. Dan dari tangisan awalnya tanpa suara hingga akhirnya sesegukan dan memukul-mukul kepala tanpa sadar dengan membuang tumpukan kertas kuesioner dan dari partisipan penelitian ke lantai, membuat mahasiswa yang lain mendekat dan coba menenangkan di "Won't talk to me?" Mereka mungkin adalah orang asing, tapi pada akhirnya dia cerita kepada mereka.
Setelah bercerita, ada rasa plong, rasa lega, sebab itu mengingatkan bahwa dia gak sendiri. Semua orang di ruangan itu sedang berjuang untuk lulus dan menulis disertasi. Dia sadar bahwa dia memang orang yang sedang stres dan depresi dan butuh orang untuk mendengarkan keluh kesahnya. Orang yang betul-betul tulus dan mendengarkan tanpa menghakimi, meski dia tidak selalu memberikan solusi. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now, 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Asyafa Umayyah di Books Corner Millennials Radio. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now, 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Kamu gak sendirian. Aku hampir bunuh diri karena gagal. Apa seorang yang kuliah di luar negeri, terutama di negeri Ratu Elizabeth, pernah gagal mata kuliah? Pernah. Entah gimana caranya, dia begitu ceroboh, lupa memberikan tanda kutip untuk kutipan langsung di salah satu tugas esai mata kuliah Research Method for TESOL, sehingga dia dianggap plagiarisme dan gagal. Di Inggris, plagiarisme memang dianggap sebagai suatu pelanggaran yang sangat serius, walaupun nama penulis lengkap dan tahun dan halaman sudah dia sertakan, tetap aja kalau akan dianggap plagiarisme karena dia tidak menaruh tanda kutip untuk kutipan langsung. Perasaan dia saat itu nggak bisa digambarkan. Lelah, udah seharian kuliah, pulangnya buka laptop dan tetap mendapat nilai D. Padahal mata kuliah ini adalah mata kuliah super penting, dan kalau belum lulus dia nggak bisa menulis disertasi. Bisa bayangkan kan betapa depresinya. Badannya menggigil, kepalanya pusing, pandangannya berkunang-kunang, takut akan disidang examiner board kampus karena dianggap plagiarisme, takut nggak bisa lanjut disertasi, takut kalau ngulang jadi gagal lagi. Dia nangis jadinya melempar paksa buku-buku meja ke lantai dan menatap nanar di bawah jendela kamar lantai 4. Dia langsung menghubungi Dr. Woodfield, namun beliau tidak bisa membalas karena akhir-akhir ini beliau sangat sibuk. Tanpa pikir panjang, dia menghubungi Dr. Giampa, dosen mata kuliah Second Language Acquisition, sekaligus ketua jurusan, dan beliau langsung membalas, memintaku tenang karena masih ada kesempatan untuk mengulang lagi. Beliau juga memintaku untuk menemuinya besok jika aku butuh teman bicara menjelang maghrib. Dan itulah sepintas kisahku mengenai esai nilai D yang dinilai jelek hanya atau dicap plagiarisme hanya karena lupa tanda kutip. Tapi akhirnya dia diberi kesempatan untuk mengulang sekali lagi dengan konsekuensi sebagus apapun nilai maksimal yang dia dapatkan hanyalah pass atau C. Cukup menyesakan sih, lantaran dosen mata kuliah tersebut mengatakan bahwa jika saja aku nggak lupa tanda kutip, nilai A mungkin bakal terpampang di sana. Atau mau cerita depresiku yang lain? Saat itu, 3 hari menjelang pengumpulan esai mata kuliah Second Language Acquisition, banyak pikiran dan aku betul lupa untuk membackup file. Tiba-tiba aja laptopnya rusak. Entah kenapa semua filenya hilang. Dia lagi-lagi depresi. Pikiran untuk mengakhiri hidup menghampiri. Beruntung dia sempat update status Facebook dengan feeling depressed. Meski selang beberapa menit kemudian dia hapus, sehingga ada salah satu teman jurusan lain yang kebetulan mengambil salah satu unit pilihan yang sama denganku menghubunginya, menanyakan apa yang terjadi dengan aku karena sempat melihat update status yang feeling depressed. Jadilah aku bercerita kepadanya. Meski sebenarnya gak dekat dan baru aja kenal, tapi orang tersebut memang jenius sekali. Bahkan dia menawarkan bantuannya setelah memintaku untuk tetap tenang dan beristirahat untuk malam ini agar bisa memanfaatkan hari esok dan hari yang tersisa untuk mengerjakan esai itu kembali. Yang pasti, millennials, jangan menyendiri saat depresi, sebab pikiran bunuh diri itu menghampiri kita saat kita sedang sendiri. Tetap libatkan Yang Maha Kuasa, dan jangan lupa bahwa di sekitar kita ada orang-orang yang peduli, dan efeknya luar biasa.
Aku nggak tahu apa yang terjadi kalau misalnya aku nggak berani cerita. They might have been mourning my death if I didn't talk. Mungkin mereka sudah meratapi kematianku jika aja aku nggak pernah cerita. Hanya dengan bercerita, tidak menutup diri, membiarkan orang lain mengetahui masalah yang sedang ku alami. Alhamdulillah, aku bisa survive. Aku berhasil bertahan. Bahkan bonus mendapatkan University of Bristol Alumni Foundation Award. Paper-paper diterima untuk dipresentasikan di konferensi internasional di Kyoto, Jepang, Vladivostok, Rusia, lalu di Kanada, dan lulus tepat waktu dengan nilai yang baik, disertasi yang mendapatkan nilai sempurna, dan supervisor yang mengajak kolaborasi untuk menulis jurnal artikel. Mungkin semua ini gak akan terjadi kalau dulu aku gak berani cerita bahwa aku sedang depresi. Talk to me, gerakan untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Mari kita jalankan gerakan talk to me, di mana sediakanlah telinga kalian untuk mendengarkan orang-orang yang memang sedang butuh untuk didengarkan. Gitu millennials. Jangan kemana-mana, karena selanjutnya akan ada cerita menarik lagi. Tetap di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. This is Books Corner with Asyafa Umayyah. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Oke millennials, jadi akan aku rangkum dan kasih testimoni dari beberapa cerita yang udah aku sebutin tadi, dan juga beberapa kisah-kisah yang udah aku baca sampai akhir di buku ini. Overall buku ini rating dari aku 8/10. Kenapa 8? Oke, mungkin ini bisa jadi masukan juga ya. Overall sebenarnya aku suka sama cerita perjuangannya. Aku suka gaya tulisannya yang memang benar-benar menyentuh gitu ya. Tapi kenapa 8/10? Karena mungkin 2 lagi itu ada di tulisannya yang memang konsistensinya belum ya. Fontnya ada berbagai macam font yang lumayan bikin pusing sebenarnya, dan juga ada beberapa kisah yang mungkin belum konsisten. Mungkin karena ini ditulis oleh 2 orang, jadi gaya tulisannya itu berbeda. Jadi gaya tulisannya ada yang memang sifatnya itu seperti fiksi banget, ada juga yang memang seperti non fiksi, lebih ke motivasi. Sebenarnya kalau dicampur ini lebih menambah kekayaan dari si buku tersebut ya, tapi millennials, kalau millennials mungkin punya selera masing-masing antara non fiksi dan fiksi. Keduanya mungkin punya sense yang berbeda dan juga vibes yang berbeda ketika dibaca. Jadi kalau digabungkan dan cara penulisannya memang oleh 2 orang dan tidak disamakan gaya penulisannya, karena setiap orang itu punya selera menulisnya masing-masing. Jadi ketika digabungkan rasanya akan berbeda gitu millennials. Nah, kalau millennials sendiri gimana nih? Menurut millennials, apa sih yang membuat millennials mungkin tertarik dengan buku-buku yang millennials suka? Apakah dari gaya tulisannya, dan mungkin berapa sih rating yang pantas untuk millennials berikan di buku tersebut gitu. Nah millennials, tidak terasa ya, mungkin kita akan segera berpisah. Ya ampun sedih banget. Aku pribadi sebagai seorang penyiar ingin meminta maaf. Jangan minta maaf sekarang deh millennials. Kita akan bersua dan mengucapkan perpisahan di segmen selanjutnya, yaitu segmen terakhir. Segmen sekarang kita akan habiskan dulu si buku ini. Jadi sebenarnya ada satu lagi nih yang agak mengganggu sih buat aku ya millennials. Yang pertama itu karena dia tulisannya itu nggak hitam tapi hijau. Bingung gak sih millennials? Karena memang kayak semua tulisannya itu nuansanya hijau. Bahkan foto-fotonya pun itu ada filter hijaunya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, ini nggak terlalu mengganggu. Cuman gimana ya? Karena mungkin emang tulisan udah identik dengan hitam gitu ya. Atau mungkin kalau semisal mau divariasikan dengan warna-warna lain sekalian gitu, bikin warna yang artistik dan memang menarik. Tapi kalau ini tuh kesannya memang buku formal, buku biasa, tapi tulisannya hijau gitu. Jadi aku bertanya-tanya sebenarnya apa maksudnya untuk
bikin tema warna hijau? Apakah mungkin karena cover bukunya itu langit Londonnya hijau atau bagaimana gitu? Jadi ada lebih baiknya kalau semisal kita akan lebih nyaman baca bukunya ketika fontnya itu konsisten dan juga warna hurufnya itu hitam gitu, millennials. Oke, kita akan senang-senang di segmen selanjutnya. Kita akan curcol bareng di segmen selanjutnya. Kita akan sudahi dulu review buku singkat mengenai Notes from England di segmen kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now, 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ku pasti bisa. Asyafa Umayyah di Books Corner. This is the first virtual radio in Indonesia. Turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want you. Turn me on. Crazy.
말도 못하고 hands up 돌이켜놔 into my mind 한 방에 퍼지는 ransom Wait it 이건 치명적인 사실 Shutting me down 지어볼까 모두 다 say I'm too much Untuk selamanya rasa ini tercipta. Oh, indahnya. Now you're listening to Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Asyafa Umayyah di Books Corner Millennials Radio. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Selamat pagi menjelang siang Millennials. Ya, selamat pagi menjelang siang lagi nih. Tidak terasa ya Millennials, bahwa ini adalah hari terakhir aku sebagai penyiar dari Books Corner, yaitu Asyafa Umayyah, untuk siaran di hari terakhir. Jadi aku mau cerita dulu kepada Millennials bagaimana sebenarnya aku bisa berakhir di sini. Bisa berakhir di sini. Jadi Millennials, gue sendiri sebenarnya dulu pernah magang di salah satu stasiun radio lokal di kota Bandung, dan itu bertahan sampai 6 bulan, dan selanjutnya aku memutuskan untuk skripsi terlebih dahulu. Tapi ketika perjalanan menuju skripsi, aku menyadari bahwa sebenarnya aku finansialnya sedang tidak baik gitu. Akhirnya aku berusaha untuk mencari kerja paruh waktu dan mencari uang tambahan ya istilahnya untuk memenuhi kebutuhan aku, kebutuhan finansial, kebutuhan pendidikan juga. Dan saat itu founder dari Millennials Radio yaitu Kara dan Aziz emang sudah tertarik gitu. Maksudnya kayak aku sudah memfollow Millennials Radio tuh dari awal, dari 2021 deh kayaknya. Lalu di situ aku sering kepoin, aku sering nanya-nanya tentang Millennials Radio, dan Kara dan Aziz ini juga sering DM-an sama aku di Instagram. Kadang beliau juga suka dengerin siaran aku ketika aku masih magang di radio lokal zaman dulu gitu. Dan aku mau ngucapin makasih banget ke Kak Raden Aziz yang udah ngajak aku sampai bisa ada di Millennials Radio kali ini. Aku juga mau nyampein makasih sama Millennials semua. Aku mau nyampein makasih kepada semua stakeholder yang udah membantu sampai saat ini. Aku berharap sebenarnya mau ada atau tidak ada pun Millennials Radio, aku harap semua stakeholders itu bisa ketemu lagi, bertemu suatu saat nanti, bekerja sama lagi, entah itu untuk project yang baru, entah itu untuk radio yang baru, ataupun untuk radio yang masih millennials ini. Tapi yang pasti ini meninggalkan kenangan yang baik sih buat aku. Dan aku harap aku juga bisa menyampaikan yang terbaik, aku juga bisa memberikan performa yang maksimal yang aku bisa untuk millennials dan untuk seluruh stakeholder dari Millennials Radio. Aku harap kinerja kita bisa lebih baik lagi, millennials semua sehat-sehat, juga terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari aku sendiri. Aku harus pamit undur diri, dan Millennials Radio juga mungkin akan pamit beberapa hari lagi. Jadi selamat tinggal dan sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya baca buku baru untuk nambah wawasan kamu di Books Corner bersama Asyafa Umayyah. This is your radio, your station.
the first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now.